Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Desi Sukmayanti Harahap, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dan pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Wardah Hairani yang ada di belakang saya. Dan kali ini Ibu Wardah Hairani akan menjadi objek pengamatan saya dalam supervisi yang akan dilakukan di kelas nanti. Dan untuk berikutnya mungkin langsung saja kita ke percakapan pra-observasi bersama Ibu Wardah Hairani. Assalamualaikum Bu Wardah. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana hari-harinya? Masih semangat ya Bu ya? Masih semangat. Ya, berarti udah siap ya Bu ya? Ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi di percakapan pra-observasi ini tujuannya nanti supaya Ibu bisa lebih siap lagi melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Dan nanti dalam kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan kepada Ibu Wardah ini nanti saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu ya. Kira-kira ya Bu, nanti di kelas yang menjadi tujuan pembelajaran ini apa kira-kira? Jadi untuk tujuan pembelajaran saya akan membuatnya menjadi dua tujuan pelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, yang kedua nanti peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Oh ya, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Iya. Yang pertama tadi mengidentifikasi ya, yang kedua ada menyelesaikan. Setelah diidentifikasi baru nanti diselesaikan apa-apa persoalan yang ada di pembelajaran itu ya. Kemudian Ibu terkait tujuan pembelajaran Ibu, untuk area pengembangannya kira-kira nanti ini pengennya dikembangkan siswa itu seperti apa kira-kira? Jadi untuk area pengembangan ada dua area yang sudah dicapai. Pertama tadi mengidentifikasi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Kemudian untuk area pengembangan bagian pengetahuan, bagian keterampilan itu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Oh, berarti untuk area pengembangannya Ibu membuat dari segi pengetahuan dan keterampilan gitu ya, terkait tujuan yang tadi. Kemudian Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran nanti kira-kira Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Jadi model pembelajaran yang dibuat nanti itu STAD, yaitu Student Team Assessment Decision, di mana nanti murid dikelompokkan secara heterogen. Oh, ya, berarti model STAT ya Bu ya. Iya. Jadi nanti di situ sudah masuk sintak-sintak model pembelajaran STAT ini ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, kira-kira nanti kalau untuk strateginya Ibu pakai strategi apa Bu? Strateginya nanti diadakan diskusi dalam kelompok, tanya jawab untuk mendapatkan kesimpulan, kemudian nanti juga dipresentasikan hasil kesimpulannya. Berarti tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi dan kesimpulan gitu ya Bu ya. Ya Bu. Kemudian untuk penilaiannya nanti seperti apa Bu? Nanti untuk penilaian ada 3 penilaian Bu. Yang pertama penilaian sikap, ini dilihat dari bagaimana komitmen murid dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ini nanti penilaian berdasarkan pengetahuan mereka mengenai nilai mutlak. Kemudian penilaian keterampilan, bagaimana nanti kemampuan siswa dalam mempresentasikan jawaban. Iya Bu. Berarti penilaian yang 3 ini sudah mulai dari prosesnya ya Bu ya. Kalau sikapnya ketika berdiskusi Ibu bisa menilai sikapnya gitu ya. Kalau pengetahuannya ketika Ibu melakukan tes gitu ya Bu ya. Ataupun tugas-tugas yang diberikan pengetahuan dan keterampilan. Nah untuk apanya Bu kira-kira kapan kita bisa melaksanakannya dan untuk sasaran kelasnya kira-kira berapa ini? Kalau untuk kelasnya Bu, kita akan melakukan jadi TKJ 1 10 TKJ 1 besok hari. Besok ya Bu ya. Ini hari Senin berarti besok langsung hari Selasa Hari bisa ya? Selasa, ya Bu, di les 6 dan 7. Les 6 dan 7. Iya Bu ya. Jadi besok jadi persiapan ya Bu ya. Untuk kegiatan supervisi kita ya. Nah mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu ya. Nanti saya menanyakan pertanyaan ini karena ini berkaitan langsung juga dengan apa yang saya nilai dalam kegiatan pembelajaran itu ya. Dan saya harap nanti pada hari Selasa besok pas supervisi nanti Ibu Wardah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan
ya, sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan hari ini ya Bu ya, mulai dari tujuan sampai metode, model, kemudian bentuk penilaiannya nanti saya harap bisa berjalan lancar dan juga saya catat ada dalam penilaian tadi ya. Ya Bu, jadi untuk kegiatan kita hari ini mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya, dan nanti besok setelah kita observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi lagi ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Kepada teman kita Rasya, pimpin dulu doanya nak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah berdoa, Ibu akan mengabsen dulu. Cindy, Maharani, Ayu Rida, Melda, Ade, hadir Bu. Diana, Elsa, Ririn, Hotna, Hilmi, Hadir Bu. Rasya, Hadir Bu. Sarina. Oke, hadir semua ya hari ini. Ya Bu. Bagus sekali, tetap jaga kesehatan. Semoga kedepannya dapat dipertahankan nihil hari ini ya. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, kalau ingin permisi, berarti angkat tangan minta izin. Kalian tetap di kelas ini selama pembelajaran. Kemudian, saling menghormati dan saling menghargai. Bisa? Siap, bisa Bu. Iya, masih sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Ya, Bu. Seterusnya, apakah kamu siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau udah siap, sesuai dengan asesmen diagnostik yang sebelumnya mengenai profil belajar kalian, maka kita bentuk kelompok 3 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Disusun aja mejanya nak ke belakang. Jadi sudah membentuk kelompok, selanjutnya adalah di sini untuk pelajaran hari ini kita kan materinya nilai mutlak. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi nilai mutlak dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua sama, cumannya kamu mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel pada nilai mutlak. Itu ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian, materi sebelumnya kan mengenai aljabar. Nah, aljabar itu mengenai persamaan linear satu variabel juga termasuk aljabar. Ada gak yang masih ingat persamaan linear satu variabel, teman-teman ini? Boleh. Jadi variabel adalah huruf. Contohnya 3A tambah 2 sama dengan 5 atau 3 kurang 2B sama dengan 9. Iya. Jadi variabel itu adalah huruf. Jadi lanjutannya adalah kita belajar mengenai nilai mutlak. Kemudian pada materi yang sudah Ibu bagikan, boleh kalian baca, dipahami dulu. Selanjutnya, udah silakan dibaca-baca materinya yang udah Ibu kasih. Selanjutnya dibuka lagi ke belakang mengenai LKPD, lembar kerja siswa yang akan memandu anak-anak Ibu untuk mendapatkan kesimpulan dari pembelajaran. Dapat memandu anak-anak Ibu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan nilai mutlak. Ya, silakan didiskusikan dulu LKPD-nya. Jadi di LKPD itu kan ada 2 permasalahan yang akan kalian bahas. Dia mengenai 3 langkah ke depan, dia notasinya bagaimana, 4 langkah ke belakang. Kemudian 2 lagi kalian isi sesuai dengan angka yang kalian mau, ya. Kemudian yang kedua juga menuliskan nilai mutlak dari bilangan. Begitu ya. Apakah diskusinya udah selesai? Sudah Bu. Nah, selanjutnya adalah kalian secara bergiliran per kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk yang pertama maju, bisa kelompok 3 maju? Baik Bu. Bisa, silakan maju duluan kelompok 3. Tepuk tangan dulu.
Nggak mungkin kita tutupi presentasinya. Nggak mungkin ditutupi presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa hasil dari diskusi kami mengenai 2 masalah tentang dalam pembelajaran di teori kita tersebut. Jadi, di sini ada masalah pertama, yang dimana kita membentuk tabel tentang deskripsi aba-aba, notasi matematika, dan banyak langkah. Yang pertama, di sini ada 3 langkah ke depan, deskripsi aba-aba dengan 3 langkah ke depan, yang dimana memiliki notasi matematika plus 3, dan dengan banyak langkah, 3 langkah. Selanjutnya, nomor 2, deskripsi aba-aba dengan 4 langkah ke belakang, yang dimana notasi matematikanya adalah min 4. Dan dengan banyak langkah, 4 langkah. Yang selanjutnya akan saya tambahkan contoh yang lain, misalnya dengan 7 langkah ke depan. Dengan notasi matematika sebanyak positif ataupun plus 7. Karena semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, ya. Jadi dari pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang berdiskusi pada hari ini? Senang, Bu. Senang. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Boleh, Mesya? Saya senang belajar berdiskusi hari ini, Bu, karena kalau berdiskusi itu bisa bertukar pikiran dengan kawan, bisa membantu kawan yang nggak tahu dalam metode pembelajaran, Bu. Iya, jadi berdiskusi itu intinya bekerja sama, kolaborasi, saling membantu, begitu ya? Ya, Bu. Selanjutnya untuk kesimpulan materi kita tentang nilai mutlak pada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel hari ini adalah nilai mutlak itu menggambarkan jarak. Seperti yang sudah ada pada presentasi tadi, menggambarkan jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan itu tanpa memperhatikan dia apakah positif atau negatif. Kemudian secara matematis nilai mutlak seperti yang sudah kita tahu tanda garis 2 kiri kanan. Ya, kemudian dimasukkan nilai mutlaknya. Nanti yang pada akhirnya nilai mutlak itu adalah bernilai positif. Jadi pada kehidupan sehari-hari inilah dia. Nilai mutlak itu contohnya adalah jarak, mengukur panjang, ya kan? Ya, Bu. Yang selalu bernilai positif. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, untuk minggu depan berarti kita menentukan nilai mutlak itu untuk persamaan dan pertidaksamaan fungsi kuadrat. Kemudian tugas kita di minggu depan adalah tugas lanjutan dari ini yang akan Ibu bagikan di grup WA ya. Jadi tugasnya itu boleh kalian buat dalam bentuk Canva kah, video kah, atau infografis yang lain atau voice note boleh. Oke? Paham? Jadi kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dulu, dipimpin kembali oleh teman kita Rasya. Silakan. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk keaktifannya pada hari ini. Semoga berjumpa kembali minggu depan dalam keadaan sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, sampailah kita pada tahap kegiatan percakapan pasca observasi. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas, dan sekarang kita akan memulai percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Wardah Hairani, yang kemarin sudah saya observasi pembelajarannya di dalam kelas. Jadi, untuk percakapan pasca observasinya kita langsung saja menuju ke Ibu Wardah Hairani. Assalamualaikum Bu Wardah. Waalaikumsalam Ibu Desi. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya Bu ya? Masih semangat. Baik. Sekarang ini kita kegiatannya percakapan pasca observasi ya Bu ya? Iya. Nah, di mana kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu ngobrol banyak terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di pertemuan sebelumnya hari Selasa kemarin ya Bu ya? Iya. Jadi waktu itu saya sudah mengamati
kegiatan pembelajaran yang udah Ibu lakukan, dan saya sudah memiliki beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Namun sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin saya mengobservasi Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Jadi sewaktu diobservasi itu, pada kegiatan pembelajarannya saya merasa senang dengan kegiatannya, Bu. Karena anak-anak lumayan antusias dan aktif dalam pembelajaran, Bu. Oh, berarti senang Ibu ya, karena Iya. kemarin memang cukup antusias ya Bu ya? Iya. Sangat bersemangat memang ketika mengikuti pembelajaran Iya, yang Ibu lakukan gitu ya Bu ya. Terus perasaan Ibu ketika mengajar gitu, ada seseorang yang mengawasi kegiatan pembelajaran, kan biasanya tuh kita ngajar cuman kita sendiri yang di Iya, kelas gitu. iya. Ketika semalam saya berada di dalam kelas mengawasi ataupun mengobservasi Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana perasaannya? Jadi selama diobservasi dengan pengamatan Ibu ya, Ya. saya merasa agak gugup juga, Bu, karena tidak terbiasa diobservasi, Bu. Oh, berarti sempat gugup gitu Iya, ya Bu ya, iya, walaupun kita rekan sejawat, belum lagi kepala sekolah gitu ya Bu Iya, ya. Bu. Iya, betul. Memang kalau kita belum terbiasa pasti gugup. Tapi Iya. lama-lama nanti kita akan nyaman sendiri gitu kan Bu ya. Iya, Jadi untuk pertanyaan berikutnya nih Bu, selanjutnya terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, bisa Ibu ceritakan kembali mulai dari pertama kali Ibu membuka pelajaran? Iya. Jadi proses pembelajaran di kelas, Bu, dimulai dengan kegiatan awal yaitu dengan berdoa, Ya. absensi, memberikan motivasi. Kemudian memulai pembelajaran dengan persepsi kepada peserta didik agar menarik perhatian mereka terhadap pembelajaran. Kemudian kegiatan intinya itu, Bu, berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian dipresentasikan. Sebagai penutupnya, itu saya tutup dengan penguatan kepada peserta didik dan menyampaikan untuk materi selanjutnya, seperti itu, Bu. Oh iya, betul sekali Bu. Dan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya. Apa yang sudah kita bicarakan pas percakapan praobservasi, ketika Ibu melaksanakan supervisi dan pas saya mengobservasi, sudah sesuai semuanya ya Bu. Iya, Ya. Bu. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, terkait kegiatan pembelajaran Ibu. Ada nggak kira-kira hambatan yang Ibu rasakan dalam melaksanakan pembelajaran? Iya, Bu, setiap pembelajaran kan pasti ada hambatannya. Nah, selama kita belajar yang kemarin itu masih ada beberapa murid yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi maupun presentasi, Bu. Oh iya, berarti hambatannya ada beberapa murid ya Yang kurang aktif. Gitu. Iya, Bu. Masih ada beberapa, tapi masih lebih banyak yang aktif gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian untuk hambatan murid yang kurang aktif itu, apa yang Ibu rasakan dan bagaimana cara Ibu untuk membuat murid tersebut ke depannya lebih aktif lagi gitu? Saya merasa mereka ini harus dilibatkan lagi dalam pembelajaran, Bu. Betul. Jadi alasannya mungkin bisa jadi mereka kurang motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian kurangnya percaya diri dalam presentasi, Bu. Oh iya ya, berarti mereka kurang aktif itu bisa jadi alasannya karena memang mereka kurang motivasi atau kurang percaya diri. Iya, Ketika Bu. ditanya menjawab pertanyaan masih belum berani gitu ya. Iya, Padahal sebenarnya kalau ditanya jawabannya dia mampu menjawabnya. Gitu. iya bisa Hanya jadi, Bu. keberaniannya aja, rasa percaya dirinya gitu ya. Bu. Iya, Bu. Terkait hambatan tersebut kira-kira nih Bu, untuk solusi bagaimana cara Ibu supaya mereka bisa aktif gitu ke depannya, bagaimana caranya Bu? Jadi agar semuanya bisa aktif, kita harus bisa menampilkan materi ajar yang menarik, Bu. Baik itu berupa video atau kegiatan praktik langsung seperti itu. Kemudian juga memberikan kesempatan untuk semua murid termasuk kepada yang kurang aktif, Bu. Oh iya ya Bu ya, berarti dari hambatan tadi, kapan kira-kira untuk mengatasi hambatan ini akan Ibu laksanakan supaya hambatan untuk pembelajaran Ibu berikutnya tidak ada lagi gitu? Jadi untuk perbaikannya saya pikir akan dilakukan secepatnya di pertemuan berikutnya, Bu. Oh iya ya, mudah-mudahan pertemuan berikutnya tidak ada lagi hambatan gitu ya Bu ya. Iya, semoga saja. Karena Ibu sudah menganalisis, sudah mengamati hambatan itu, kemudian Ibu sudah memikirkan apa solusi menyelesaikan hambatannya, dan akan Ibu laksanakan secepatnya supaya hambatan-hambatan dalam pembelajaran Ibu tidak terjadi lagi. Iya, Bu, Ya. seperti itu ya. Baik, luar biasa ya Bu ya. Semoga kedepannya kegiatan pembelajaran Ibu berjalan lancar, jauh dari hambatan-hambatan, dan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan ketika Ibu mau masuk kelas, apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai semua gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya ya Bu ya. Sudah bersedia saya observasi mulai dari hari Senin kemarin kita percakapan praobservasi, hari Selasanya kita sudah supervisi, observasi, Iya, Bu. dan sekarang hari Rabu kita percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Kemudian di sini mungkin ada
Ibu PP yang bisa mengarahkan kita, memberikan penguatan kepada kita. Mungkin langsung saja kita kepada Ibu PP untuk memberikan penguatan dan pengarahan. Baiklah Bu, di sini kami meminta bimbingan dan arahan dari Ibu PP terkait kegiatan pembelajaran ataupun mulai dari percakapan pasca tadi Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi dan juga Ibu Wardah. Luar biasa sekali ya kegiatan yang sudah kita lalui, mulai dari kegiatan pra observasi dan juga kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan ini merupakan kegiatan rangkaian ketiga kita, yaitu kegiatan pasca observasinya. Dan saya lihat kerjasamanya, tanggapan-tanggapannya juga tadi dari Ibu Wardah sangat membangun sekali ya Bu, dan terima kasih juga kepada Ibu Desi, luar biasa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga kedepannya tetap konsisten dan lebih ditingkatkan lagi ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.